Kemudian kemarin sudah saya jelaskan ya terkait dengan reaksi-reaksi kan yang terjadi. Ini ada kemarin sepintas lah, mungkin sepintas ya, tidak detail. Mungkin di materi Anda juga belum ada reaksinya. Saya karena nggak bawa pen sehingga saya coba untuk tuliskan dulu reaksi tadi ya. Di sini ada titrasi langsung gitu ya. Kalau penerapannya ya kita menentukan bisa kesadahan air, karena di dalam kesadahan air ada logam kalsium, ada logam magnesium, ada logam-logam transisi ya, seperti besi gitu ya, kemudian zinc gitu ya, kemudian tembaga yang bisa terikat dengan anion sulfat ya, karbonat gitu, oke. Nah, di dalam titrasi kompleksiometri dengan EDTA ini bisa kita lakukan secara langsung. Seandainya logam yang akan kita titrasi dan bertemu dengan EDTA, dia bisa bereaksi secara cepat, kemudian bisa mengantisipasi dengan kondisi pH yang basah, gitu ya. Contoh, misalnya yang kemarin kalsium Ca ini sebagai analit, ya berarti ada di dalam titrat. Kemudian larutan standarnya atau titrannya ini EDTA, sehingga pertemuan antara EDTA dan Ca bisa secara langsung dititrasi. Oke, ini reaksi-reaksi intinya saja ya, reaksi yang intinya saja. Kalau reaksi ada indikator dan sebagainya itu yang menyertai untuk lengkapnya. Ini titrasi langsung, misal ada Mg bisa langsung dengan dengan EDTA gitu. Tapi nanti ada logam yang suasananya basah saja atau ke arah basah dia sudah terhidrolisa atau dia mudah mengendap sehingga tidak bisa secara langsung, karena titrasi EDTA ini pasti suasananya basah. Karena kenapa alasannya? Karena produknya ini ada ion hidrogen, mau tidak mau. Dari mana pelepasan ion hidrogen dari EDTA-nya itu sendiri, sehingga pasti ke arah basah, 6 ke atas, tidak ada yang 6 ke bawah. Kalau 6 ke bawah pasti reaksi tidak akan berlangsung, balik lagi, terdisosiasi lagi ya, sehingga tidak mungkin berjalan reaksi kompleksiometri. Nah, ada beberapa logam yang sangat sulit untuk pada kondisi yang mendekati basah gitu ya, atau bahkan netral, sehingga dia terhidrolisa. Tetapi dia bisa juga ditetapkan dengan cara kompleksiometri. Nanti kita pilih cara yang mana. Kemudian yang kedua, ada jenis titrasi tidak langsung. Artinya tidak langsung logam itu dititrasi oleh EDTA. Padahal logam itu bisa secara langsung dititrasi dengan EDTA. Tetapi logam tersebut sebagai larutan standar yang ditambahkan berlebih untuk mereaksikan suatu anion. Jadi sebenarnya ini bukan menetapkan kation, tetapi di sini analitnya anion. Jadi di sini penetapan misalnya kadar sulfat. Kan sebenarnya kadar sulfat bisa secara gravimetri gitu ya. Tetapi ini ditetapkan kadar sulfat dalam sampel ingin menggunakan titrimetri. Boleh-boleh saja. Sulfat nggak mungkin, untuk asidi alkali kita nggak lewat asidi alkali. Permangano juga sepertinya direduksi menjadi atau yodo misalnya ya, direduksi menjadi sulfit gitu. Wah, itu kompleks sekali gitu kan. Sehingga mudah nih bisa dititrasi dengan kompleksiometri karena dia tidak ada reaksi lagi samping terkait redox gitu. Kemudian suasananya juga tidak kalau redox kan kita harus perhatikan suasana asam, suasana basah, ya. Nah di sini dengan mudah sekali sulfat bertemu dengan ion barium dan dia akan menjadi barium sulfat, endapan yang sangat sukar larut dalam air dan berwarna putih gitu. Nah ini bisa nih kita pakai cara titrasi tidak langsung dengan kompleksio. Jadi larutan standarnya ini ada dua. Larutan standar barium ya
ini yang molarnya tertentu, kemudian volumenya tertentu sehingga milimol Ba-nya diketahui. Kemudian nanti dia akan bereaksi dengan sulfat. Jadi barium sulfat, ya, sehingga nanti ada yang tidak bereaksi dengan sulfat, maka di dalam Erlenmeyer itu akan ada sisa. Tetap yang di dalam buret sebagai titran itu adalah EDTA-nya. Jadi kan kalau kita mau pakai kompleksiometri, EDTA sebagai titran, analitnya sulfat sangat tidak mungkin ya, negatif dengan negatif, ligan dengan ligan ketemu, nggak bisa, jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi sehingga harus dicari logam yang bisa mengisolasi atau mengendapkan sulfat ini gitu, sehingga dipilihlah logam Ba. Dan logam Ba bisa secara langsung dititrasi oleh EDTA, sehingga nanti adalah milimol EDTA yang dibutuhkan gitu ya, sebanding dengan sisa daripada barium yang tidak bereaksi. Dan itu nanti dikurangi dengan barium, milimol barium awal, sehingga itulah jadi milimol barium awal dikurangi dengan milimol sisa yang ekuivalen dengan milimol EDTA yang dipakai, itulah milimol sulfat atau analit yang kita cari. Jadi ini tidak langsung. Oke. Titrasi kembali bisa juga dengan titrasi kembali gitu ya. Kemarin waktu di Argento titrannya perak nitrat, tetapi ada anion yang mungkin karakternya lambat bereaksi dengan perak nitrat. Sehingga perak nitrat ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai standar pertama ya, diberikan berlebih. Begitu pula dengan di kompleksiometri ini. Ada logam-logam yang sangat lambat bereaksi dengan EDTA, maka tidak bisa langsung. Jadi saya kasih contoh L itu logam, ini muatannya langsung 2+ saja biar bisa langsung ya bereaksi, tidak menggunakan rumus tertentu pula. EDTA ini yang kita tambahkan ini berlebih ya, kita tambahkan dia berlebih. Jadi awal ini lebih gitulah ya, berlebih, molarnya ada, pakai pipet volumetris sehingga milimol ditambahkan berlebih ini terkuantitatif gitu, terukur jumlahnya dengan jelas. Sehingga nanti di dalam Erlenmeyer, jadi logam ketemu dengan EDTA-nya ini dalam Erlenmeyer, di dalam wadah sampelnya. Nah, begitu dia bereaksi, dia akan membentuk dengan EDTA-nya si logam, jadi logam EDTA. Nah, sisa dari EDTA-nya ini nanti dititrasi oleh suatu logam yang juga sangat mudah bereaksi dengan EDTA. Jadi standar kedua yaitu kalsium ini sebagai titran. Jadi yang diburet kebalik. Yang biasanya diburet EDTA mentitar logam, nah sekarang logam mentitrasi EDTA jadinya ya. Jadi ini namanya titrasi kembali gitu ya. Kembalinya berapa sih si standar yang kedua ini, karena kompleksiometri dengan EDTA konotasinya titrannya EDTA, tapi di sini titrannya kita gunakan adalah logam ya. Ini titrasi kembali Kak. Untuk logam-logam yang sulit sekali bereaksi dengan langsung dengan EDTA. Kenapa? Nah, dia bisa terhidrolisis dengan mudah. Kalau kita ambil L, ini contohnya adalah Cu. Cu2+ pada kondisi mendekati basah, dia akan langsung bisa mengendap menjadi tembaga hidroksida. Atau Fe, Fe3+, dia bereaksi dengan OH- menjadi Feri udah kita tambahkan buffer basah, ketemu dengan ion feri langsung menjadi feri hidroksida, ferohidroksida misalnya. Nah itu nggak bisa, maka di dalam larutan sampel tersebut, walaupun sudah ada ion hidroksida, tetapi kita tambahkan EDTA di mana ion hidroksida akan kalah muatan negatifnya dengan EDTA ini, maka logam yang tadinya terhidrolisis
akan sangat menyenangi pada suasana yang lebih asam dari ion hidroksida tersebut. Ini masih ada ion hidrogennya 2 nih, H2Y2-. Karena dia akan melepaskan 2H+. Jadi begitu. Walaupun di dalam Ellen Meyer ini ada buffer basa, ada ion hidroksida, kemudian ada H2Y2- anion juga, tapi dia tidak akan saling berebutan siapa-siapa dulu yang saling sikut menyikut untuk bereaksi dengan logam, ya. Sunatullahnya siapa yang kuat dia akan bereaksi. Jadi kalau tidak ada ion EDTA, kamu tambah buffer basa dan logam tersebut sangat mudah terhidrolisis bereaksi dengan suasana basa tadi, maka logam ini akan membentuk basa yang sukar larut. Itu yang tidak dikehendaki. Maka siapa yang nanti mau dititrasi basa yang sukar larut dengan EDTA, maka EDTA-nya ditambahkan berlebih untuk mengusir ion hidroksida supaya tidak bereaksi dengan logam. Sehingga nanti sisa si EDTA, jadi di dalam larutan itu ada sisa karena kita tambahkan berlebih. Secara konsep mol, 1 mol logam bereaksi tepat dengan 1 mol EDTA. Maka kita akan nambahkannya, ini diambil 1 mol, ini kita kasih 5 mol, apa 2 mol, apa 3 mol, silahkan gitu ya. Sehingga nanti yang dititrasi sisa EDTA yang tidak bereaksi dengan si logam tersebut. Ya, jadi larutan standarnya ada 2. Sekarang ada istilah titrasi pergeseran, gitu ya. Istilah titrasi pergeseran. Ini pergeseran, di mana ada logam, ya. Jadi ada logam yang dapat logam untuk kompleksiometri ini sulit kita mendapatkan indikator yang sesuai gitu loh, sehingga kita menambahkannya bukan EDTA di dalam Ellen Meyer, tetapi logam EDTA. Jadi kita mereaksikan terlebih dahulu Mg, ini contohnya Mg, kenapa saya kasih Mg? Karena Mg nanti dengan mudah bisa dititrasi oleh EDTA dan mempunyai atau menggunakan indikator yang sangat mudah, yaitu kemarin Aereo Black Tea gitu ya, H-in 2-. Sehingga di dalam Ellen Meyer ditukar dulu gitu, ditukar dulu ada logam, kemudian EDTA-nya ini kita reaksikan dengan Mg, jadi kita menambahkannya bukan EDTA tetapi Mg EDTA, sehingga akan tukar, dan ini begitu ada Mg dan ketemu logam, logam ini yang lebih mudah bereaksi dengan EDTA sehingga akan ada pertukaran logam. Jadi di dalam Ellen Meyer akan terlepaskan logam Mg. Jadi logam Mg-nya terbebas sehingga pada saat diburet kita pasang EDTA, maka yang akan bereaksi adalah Mg-nya. Jadi nanti milimol EDTA yang bereaksi dengan milimol Mg yang terbebaskan gitu ya, sebanding dengan milimol logam yang kita cari yang bisa tertukar oleh EDTA. Jadi di sini misalnya ada saya ini kan ya, misalnya molar, kita punya molar EDTA, kemudian ada volume kita baca, berarti di sini misalnya di sini A milimol, di sini kan juga A milimol. Karena apa? Koefisiennya sama toh? Ya, nah ini kita naik lagi di sini. Di sini apa? Sama, koefisiennya juga di sini sama. Jadi di sini juga A milimol. Nanti di sini juga, aduh, kenapa jadi begini? Kita ambil. Nah ini A milimol juga, ini A milimol. Ya, kalau saya ini kan, coba koefisiennya semua sama. Silahkan nanti ke stoichiometrinya. Di sini juga pasti juga A milimol. Di sini juga ya. Semuanya sama, ini A milimol. Nih, kalau konsep mol harus reaksinya harus semuanya sebanding. Nah, ini A milimol. Ini A milimol. Kemudian ini kan juga A milimol yang siapa ini? Yang logam yang dilepaskan ya. Kita geser-geser biar nanti gesernya nggak terlalu jauh. Nah,
akhirnya logam yang mau kita cari ketahuan amilimol juga, gitu ya. Jadi amilimol si EDTA yang kita peroleh, gitu, ya, amilimol yang kita peroleh ya sama dengan amilimol AMG yang dibebaskan, sama dengan amilimol logam EDTA yang terbentuk, sama dengan amilimol logam yang kita cari, ya itu. Kemudian ada terakhir namanya titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri ini kita akan bisa saja ini bukan untuk zat yang sukar bereaksi dengan EDTA gitu ya, atau zat yang akan bisa terhidrolisa, sebenarnya tidak. Ini kita zat logam-logam yang memang bisa dengan EDTA, tetapi kita ingin mengetahui sebenarnya berapa sih jumlah ion hidrogen yang terbentuk. Nah, ini dititrasi, ini direaksikan di dalam di dalam Erlenmeyer, dan kita titrasi di buretnya bukan EDTA, bukan logam, tetapi ion hidroksida, sehingga kita mentitrasinya itu adalah ion hidrogen yang dihasilkan, ya. Jadi ion hidrogen yang dihasilkannya itu seberapa gitu ya. Ini yang titrasi alkalimetri. Oke, itu jenis-jenis lah ya. Tapi kalau yang akan kita praktekkan titrasi langsung. Bukan berarti anion tidak bisa ditetapkan oleh kompleksiometri, bisa ditetapkan tetapi menggunakan titrasi tidak langsung karena harus direaksikan dengan suatu logam yang mengendap. Kemudian bisa juga logam-logam yang mudah terhidrolisa pada suasana basah, tetap bisa juga dititrasi oleh kompleksiometri dengan cara teknik titrasi kembali, sehingga EDTA-nya ditambahkan berlebih dan sisa EDTA-nya yang kita titrasi dengan kation yang stabil sebagai standar kedua. Kemudian ada logam yang sulit untuk menggunakan indikator, baik mureksit, mungkin areoblekti gitu ya, kalmagit, maka kita ganti dengan pergeseran tukar. Jadi tukar kation. Jadi ada kation yang mudah berikatan dengan EDTA dan kation tersebut pun mudah dititrasi oleh EDTA sehingga ditukar, gitu ya. Kemudian ada juga titrasi alkalimetri untuk mengetahui sejumlah ion hidrogen yang dihasilkan kira-kira itu berapa. Jadi nanti logam yang kita titrasi, logam yang dicari yang akan ditetapkan yang bereaksi dengan EDTA itu sebanding dengan jumlah dari ion hidrogen yang dihasilkan dan sejumlah ion hidroksida sebagai penitarnya. Jadi konsep molnya, ya. Untuk penerapan ini ada kesadahan air, kemudian ada logam-logam lah ya, baik transisi maupun non transisi. Mungkin itu untuk konsep kompleksiometri pada hari ini. Silahkan kalau ada yang Anda ingin tanyakan. Sudah 9.15, habis ini ada mata kuliah lain? Ada Bu, tadi masuk tapi udah. Oke. Untuk hari ini cukup sekian, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.